Ada instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada malam-malam yang ganjil, untuk mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Ini adalah merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang persis mengetahui kapan terjadinya. Tapi di kalangan ulama kita, seperti misalnya Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, memiliki analisa spiritual kapan terjadinya yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah analisis spiritual ulama tasawuf. Imam Al-Ghazali berkata, sebagaimana dikutip di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menjelaskan bahwa kapan misalnya awal Ramadan itu dimulai pada hari Selasa. Jadi malam Selasa kita sudah mulai tarawih karena satu Ramadan jatuh pada hari Selasa misalnya. Maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Ya, itu pendapat ya, analisis spiritualnya ulama. Kemudian ada juga ulama yang berkata, kapan malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil 10 terakhir Ramadan, maka itu juga bisa diprediksi malam turunnya malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Tapi yang jelas jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narekku masampajan tarawih apabila kita beribadah mulai pada malam pertama, malam kedua sampai dengan malam terakhir Ramadan, kita tidak membeda-bedakan mana malam ganjil dan mana malam genap. Insya Allah Subhanahu wa taala melalui dengan kesungguhan kita, keikhlasan kita di dalam beragama, di dalam beramaliyah Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan suci Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan artinya sudah 24 kali mati juga bangun makan sahur. Sebelumnya kita bangun sholat tahajud. Secara manusiawi itu kan berpengaruh terhadap bagaimana kondisi fisik kita. Tidur yang tidak normal, makan yang tidak normal, pasti berbeda ketika di luar misalnya bulan suci Ramadan. Tetapi bagaimanapun ada ungkapan yang mengatakan not gain without find, wa man ladza illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Kalau kita menginginkan keistimewaan bulan suci Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan, maka pasti melalui dengan kesabaran kita, kesungguhan kita, ijtihad kita di dalam beribadah amaliyah Ramadan, itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan pada 10 terakhir Ramadan. Maka insya Allah melalui dengan kesungguhan kita di dalam beramaliyah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan atau kemudian bulan suci Ramadan itu.